Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi dzil asma'il husna was sifatul ula. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa sayyidil wara sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu ayunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli as-sidq wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. مدد يا سيدي يا رسول الله، مدد يا أصحاب رسول الله، مدد يا مشايخي، مدد إلهي أنت مقصود والله مطلوب. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, guru-guru kita, juga orang-orang tua kita. Semoga Allah senantiasa jagakan mereka, Allah berikan kesehatan, Allah berikan kelapangan, agar mereka tetap menjadi sebab keberkahan bagi kita. Yang dimuliakan hadirin hadirat Bapak Ibu, khususnya jamaah kajian subuh di Masjid Al-Ansar, maupun yang mengikuti dari media sosial Al-Ansar ataupun pejuang subuh, dan dimanapun yang mendengar kajian kita ini, semoga Allah subhanahu wa ta'ala masukkan ke dalam kita ilmu dan pemahaman dan memberikan kekuatan untuk dapat mengamalkannya, sehingga kita diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan kebahagiaan di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, kita berada di bahagian akhir daripada bulan Rajab yang mulia. Tak lama lagi kita akan menyambut, memperingati hari Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari yang penuh dengan sejarah, hari yang menjadi tanda besar betapa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dialah sayyidul anbiya wal mursalin, penghulu seluruh nabi dan rasul, sayyidul khalqi ajma'in, penghulu seluruh makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang sampai kepada tahap yang telah dilalui, disampaikan oleh Allah kepada Rasulnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah berikan kepada beliau, Allahumma atihil wasilah wasyarafa waddaratal alatul rafi'ah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Allah berikan wasilah, tempat yang paling tertinggi yang tidak ada yang lain, hanya untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Dan mudah-mudahan Allah kuatkan azam kita untuk menuntut ilmu agama, karena menuntut ilmu agama di dalamnya terhimpun begitu banyak amal-amal salih yang tanpa kita sadari semuanya mendatangkan pahala yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kata guru kita, pengarang kitab ini, Syarah Asma'ul Husna, Tuan Guru Muhammad Bakhid, hafizahullah ta'ala wa ra'ah, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada orang yang menuntut ilmu itu paling tidak sesuai dengan, dari kata ilmu ada 3 huruf, Ain, Lam, dan Mim. Ilmu. Maka ain yang pertama, inayatullah. Orang yang menuntut ilmu itu akan mendapat perhatian khusus dari Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang diperhatikan khusus artinya orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Yang kedua, lam lutfullah, mendapatkan kelembutan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap takdir yang diberikan kepada hamba, kepada orang yang dicintai Allah, kan dengan kasih sayang dan kelembutannya. Artinya apapun yang diberikannya kepada orang yang menuntut ilmu adalah yang diberikannya kepada hamba yang dicintainya. Maka yang mim yang terakhir sebagai puncaknya, mahabbatullah, mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Inilah mudah-mudahan kenapa kita terus menuntut ilmu, dan menuntut ilmu ini adalah salah satu tariqah min tara'iqil wasuli ila Allah. Salah satu jalan daripada jalan-jalan untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah Pak Syahril dari jamaah kita di Arizona, jauh beliau, masya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala apa yang kita lakukan untuk mendekatkan diri kita kepadanya melalui jalan ilmu ini, maka ini akan menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan diberikannya kepada kita sebagaimana yang diberikannya kepada para kekasih-kekasihnya, yaitu ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala, yang puncaknya nanti adalah saat ajal kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, lisannya akan menutup dengan kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang aku sembah kecuali Allah, tidak ada yang menolongku, semuanya kecuali Allah, tidak ada yang menghidupkanku, tidak ada yang mematikanku, bahkan tidak ada yang menggerakkanku kecuali Allah Subhanahu wa taala. Puncak daripada ma'rifah itu yang kita harapkan, mati dalam tauhid, mati dalam mengenal Allah, mati dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Itulah mudah-mudahan salah satu hikmah kenapa kita menuntut ilmu, dan itu adalah faedah atau anugerah dari Allah untuk orang yang menuntut ilmu, yang dekat dengan alim ulama, yang mencintai mereka karena mencintai Allah. Maka kita yakin adalah orang-orang yang dengan izin Allah dan kasih sayangnya dimatikan dalam husnul khatimah. Sebab kata Nabi, orang yang jauh dari ulama, artinya tidak mau ilmu agama, tidak mau dekat dengan ulama, lari daripada ulama, tidak ada sangkut paut, tidak ada khidmah, tidak ada menolong, tidak ada memperhatikan dan sebagainya. Dalam sebagaimana hadis yang masyhur berbunyi, mata bi ghairi iman, mati dicabut Allah imannya. Na'udzubillah, thumma na'udzubillahi min dzalik. Ini kadang-kadang sangat tidak diperhatikan, padahal ini sangat sensitif dalam agama kita, karena ini ada kaitannya langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidaklah guru kita itu melainkan mereka adalah wakil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Menyampaikan pesan-pesan Allah dan pesan-pesan Rasulnya agar semua hamba Allah mendapatkan hidayah dalam hatinya, agar semua hamba Allah mencintai Allah dan Rasulnya. Itulah, mudah-mudahan kita semua selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemarin kita sudah mengaji nama Allah Al-Baqi. Kita akan melanjutkan. Kita sudah tahu kemarin ada beberapa makhluk Allah yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala tetapi tidak diakhirkan atau tidak ditutup, yaitu Arash, kursi, Al-Lawhul Mahfuz, Al-Qalam,
pena pencatat takdir, al-jannah syurga, neraka para arwah, roh-roh ini itu tidak dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang terkait hal-hal yang kita tidak pahami, maka kita kembalikan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak dapat dirupakan dengan makhluk. Semuanya ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diciptakannya. Arasy dan kursi yang hebat itu menunjukkan kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bukan tempat, karena Allah tidak memerlukannya sebagai tempat. Hanya Allah ingin menunjukkan betapa kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Pada halaman 551 berkata guru kita, orang yang beriman dengan nama Allah Al-Baqi, akhlaknya kepada nama itu bahawa dia lebih mengutamakan akhirat daripada dunia. Karena dia tahu akhirat kekal abadi, sedangkan dunia negeri yang fana, yang sementara. Bahkan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Wal akhiratu khairu wa abqa. Dalam kehidupan sehari-hari hendaknya kita mengutamakan sesuatu yang abadi daripada yang fana atau sementara. Dalam Al-Quran disebutkan bahawa akhirat lebih baik daripada dunia. Sebagian ahli tafsir mengatakan, kenapa akhirat itu lebih baik adalah karena di antara lain, satu, akhirat keladatannya tiada berkesudahan, sa'adatun abadiyah, bahagia yang tak pernah henti-hentinya. Dan setiap kali kita menikmati kelezatan akhirah, maka kelezatan itu bukan seperti itu saja, tapi tiap saat bertambah nikmat dan kelezatannya. Kalau kita di dunia, katakanlah kita merasakan buah durian yang paling enak. Katakanlah orang-orang yang diberi Allah kelebihan harta itu kadang-kadang sanggup makan sebiji durian harga 1 juta. Ada di Jambi nih katanya ya. Yang namanya blackthorn, yang namanya musang king misalnya ya. Sebiji itu 1 juta harganya paling. Bahkan ada yang sampai 2 juta katanya. Padahal kakaknya kelaparan. Ini masalahnya. Atau sepupunya susah. Boleh juga tidak apa-apa. Tapi tetap yang sifatnya manusia sosial dilakukan juga. Silahkan. Makanlah buah durian yang paling enak itu. Maka seminggu saja makan atau sebulan apalagi hilang enaknya itu. Maka akan bosan. Wah, udah tahu aku rasanya ya. Selezat apapun, tiap hari itulah dibantai, hilang nikmatnya, menjadi bosan. Bagi manusia kan cepat bosan. Tapi di akhirat, lezat hari ini, besok lebih lezat lagi, besok lebih enak lagi, terus meningkat. Bertambah-tambah kenikmatan kelezatannya. Berbeda dengan kelezatan dunia. Walaupun dia sebenarnya tetap, tapi dirasa lidah kita lama-lama dah enak lagi. Laki aja lah dimasakkan bini tiap hari, katakanlah rendang enak, besok rendang lagi, besok rendang lagi. Cukup 3 hari itu bukan enak di lidah laki, malah dia marah. Macam tak ada lauk lagi kau ni. Nah, padahal sudah yang paling enak itu sebenarnya. Yang kedua, segala kelezatan di akhirat tidak mengandung penyakit atau efek sampingnya. Tidak ada pantangan, tak perlu pantangan seperti kelezatan yang ada di dunia. Aku sudah banyak pantangan dah ya. Makan daging kambing tak boleh, makan kari banyak tak boleh, makan durian jangankan sebiji yang besar, 3 biji, 4 biji, 5 biji yang dalamnya aja sudah kembung perut kita. Karena ada efek sampingnya.
Makan nasi enak. Tiap hari bantai nasi. Ujung-ujungnya banyak gula dalam tubuh. Ujung-ujungnya tidak makan nasi lagi. Begitulah di akhirat. Subhanallah ya. Subhanallah. Ini menceritakan karamah sedikit. Ayahnya dari Tuan Guru Bakhit, yang masyhur di Kalimantan, ayah negara namanya. Itu diinformasikan, wallahu ta'ala alam, pernah ada informasi sampai 7 hari tak ada semangat makan yang ada kita ini. Ada yang mengatakan sampai 40 hari dia tak ada semangat makan, tapi dia sehat tetap. Terus ditanya, kenapa guru dalam 7 hari ini, 40 hari ini tidak ada makannya, tapi alhamdulillah badan masih sehat. Kata beliau, alhamdulillah, aku telah diberikan oleh Allah rasa, apakah dalam mimpi itu ya, dalam mimpiku memakan buah-buahan dari surga. Sampai sekarang masih ada rasanya dan kekuatannya dalam badanku nih. Dan aku tak semangat lagi nengok makanan dunia nih, karena sudah dirasakan oleh Allah di antara buahan atau makanan dari surga. Baru mimpi cuman 40 hari tak ada semangat nengok lauk di dunia nih. Saking nikmat dan lezatnya makanan dari surga tersebut. Wallahu ta'ala alam. Dan ini masyhur karena beliau adalah sahibul karamat, orang yang dipercaya, diakui oleh banyak masyarakat, memang menunjukkan karamahnya yang banyak, luar biasa. Sekarang anaknya Syekh Abdul Salam sedang menyusun, wallahu ta'ala alam, untuk memotivasi kita, bukan untuk menunjukkan, membanggakan diri, tidak, hasya wa kallah. Bagi aulia Allah tidak ada kabus untuk menyombongkan diri, tidak. Tapi kalaupun mereka menceritakan, itu supaya kita mengambil iktibarnya, bagaimana mereka mendapat kedudukan di sisi Allah. Mereka taat, mereka menuntut ilmu, mereka berakhlakul karimah, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu anaknya menyusun, paman saya Syekh Abdul Salam sekarang masih dalam susun, kurang lebih judulnya 316 macam karamat ayah negara. Ayah daripada pengarang kitab kita, Syekh Muhammad Bakhit. Syekh Muhammad Bakhit, guru kita ini juga masyhur di kalangan murid-muridnya dan dipercaya. Salah satu guru beliau termasuk ayahnya. Wallahu ta'ala alam, namun kita taslim, kita percaya kalau itu diungkapkan oleh seorang aulia Allah. Di antara gurunya adalah Nabi Khidir alaihi salam. Antara guru kita Syekh Muhammad Bakhit, di antaranya. Guru-guru banyak, tapi di antara guru termasuk ayahnya dipercaya, di antara gurunya adalah Nabi Khidir alaihi salam, karena Allah berikan ilmu ladunni, diberikan Allah pemahaman. Makanya kalau kita dengar kajian-kajian beliau, kadang-kadang tidak kita ketemukan, tapi beliau dapat menyampaikan dan memberikan pemahaman kepada kita. Semuanya tentu dari Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan ilmu kepada kita semua. Boleh nanti buka, jadi kalau kita nak buka YouTube untuk mendengarkan pengajian ilmu agama, bukalah daripada ulama-ulama yang mu'tabar, yang diyakini dan sudah dipercaya oleh para ulama-ulama juga. Di antaranya adalah tuan guru kita Syekh Muhammad Bakhit, yang sebelumnya lagi Al-Waliyuh Syahir, tuan guru sekumpul. Kalaupun kita untuk yang muda-muda, misalnya tuan guru Abdul Samad, tuan guru Uwah juga ya, alhamdulillah. Namun sebahagian memang harus kita balikkan ke guru-guru tua, sebab pemahaman guru-guru tua seperti tuan guru Syekh Muhammad Bakhit,
tuan guru sekumpul itu lebih memang mereka memfilternya hati-hati, ya, memfilternya hati-hati sehingga yang disampaikan pun insya Allah adalah yang dapat kita percaya sepenuhnya. Kalaupun ada beda dikit-dikit di antara mereka, itu tidak ada masalah karena memang berarti perbedaan itu perbedaan yang boleh. Ya. Jadi kita lihat tuan guru sekumpul cara niat usollinya macam gini, tuan guru bakhit cara niat usollinya macam gini. Nah, kita yakini berarti dua-dua itu bersumber dan dapat diamalkan. Nah, tapi kalau yang kita belum tahu, tren sekarang ini kan makanya dalam kajian tasawuf itu sampai mohon maaf tidak berarti kita mengecilkan ataupun meremehkan ataupun tidak percaya, tetapi kecenderungan kita adalah kecenderungan yang senantiasa dibonceng oleh hawa nafsu kita, sehingga dalam ceramah-ceramah agama pun kita akan memilih penceramah yang dapat menyesuaikan dengan hawa nafsu kita itu. Salah satunya ingin hiburan. Ini dalam ceramah itu bukan ingin ilmu, ingin dekat dengan Allah, tambah takut dengan Allah, tambah cinta dengan Rasulullah. Cuman nak dengarkan hiburan supaya ketawa ketiwi. Nah, kalau selang-seling tidak ada masalah lah. Tapi memang banyak, mohon maaf, sekarang kecenderungan kita seperti itu. Sebab saya pernah punya pengalaman pahit ini. Jauh-jauh saya datang suatu tempat, mohon maaf agak payah jalannya, berhusnuzon, tapi baru sampai turun dari mobil langsung nyebut panitianya, Ustadz nanti kalau ceramah jangan serius-serius, kami tidak ada suka, Ustadz buat yang lucu-lucu be. Langsung saya minta, kalau gitu saya mohon maaf Pak, saya bukan pelawak, saya tidak bisa, saya bilang, saya balik lah. Nah, karena dari situ ternyata kan memang sering kita ini kan cuma nak menghibur. Nah, kalau nak menghibur spesial buat acara di luar bolehlah. Nah, karena masjid ini memang untuk orang yang takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ingin sifatnya merindukan Allah, merindukan Rasulullah, ya tidak apa-apa, macam hadrah itu kan. Salawat, kita merindukan Allah, merindukan Rasulullah SAW. Kalau nak lucu-lucu, kata Tuan Guru Wahid boleh, tapi sikit-sikit ya, seling-selingan. Supaya orang balik lagi ke takut kepada Allah. Kalau banyak nian ketawanya, dalam masjid pula, yang tadinya takut dengan Allah, hilang itu. Allah Ta'ala alam, kita tidak mengecilkan, tetap ada manfaatnya insyaAllah. Tetapi dalam pandangan orang-orang tasawuf memang mereka takut, ya. Mereka ingin setiap hamba Allah itu hatinya mencintai Allah, mencintai Rasul, takut dengan kebesaran Allah dan sebagainya, takut jika tidak berakhlak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan daripada mereka-mereka para awliya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian nikmat atau kelezatan di akhirat yang ketiga, begitu terbetik di hati saja ingin sesuatu, maka langsung tanpa ada usaha untuk mencari seperti di dunia ini. Dalam satu riwayat baru kita terpikir terbersit nak makan buah apel, sudah daharnya nurun depan kita langsung dengan buah apelnya. Bukan macam apel dunia, apel surga. Jadi baru ndak apapun. Nah, dalam satu keterangan, istana untuk setiap orang yang beriman itu tentu akan berbeda-beda. Makanya kalau kata Nabi Ibrahim, ketika Nabi Isra dan Mi'raj, Nabi Ibrahim bilang bahwa taman surga itu dibangun ukurannya banyak tidaknya zikir kita yang untuk kebun-kebun, pohon-pohon, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itulah tanaman surga. Dengan makna lain, semakin banyak zikir, semakin besar istananya. Semakin taat, semakin bagus, semakin hebat.
Dalam ungkapan Tuan Guru Bakhit kita, bahkan istana kita itu mungkin bisa sama dengan satu bumi ini, dengan taman-tamannya. Tetapi di akhirat nanti tidak ada yang namanya rentang waktu dan rentang jarak. Baru kita ingin terbetik di hati kita nak bahagian yang sana, langsung sampai sana. Sejauh apapun tidak ada lagi dimensi yang namanya membuat kita penat, tidak ada, semua tidak ada. Sementara luasnya istana kita bisa demikian besarnya. Subhanallah. Karena nanti di akhirat, makanya janganlah kita berpikir pesimis, tidak ada percaya, yakin dengan apa yang telah diberitakan oleh Rasulullah SAW tentang keindahan syurga. Itu pun kata Nabi, syurga yang aslinya itu ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar ala qalbi bashar. Tak akan ada manusia yang pernah melihatnya yang seperti itu. Tak akan pernah telinga kita mendengar detil seperti itu. Wala khatar ala qalbi bashar. Dalam khayalan pun tidak akan sama. Awak menghayal, oh indahnya syurga. Tidak ada sama. Hebat yang aslinya jauh. Itu makanya tujuan kita adalah akhirat. Tapi dunia ini kita lakukan, bekerja, bersyukur, beribadah. Semakin diberikan Allah kelebihan harta, semakin bersyukur, semakin dekat dengan Allah. Itu namanya hamba yang tahu diri, beruntung. Dalam zaman Nabi, ahdud dusur namanya, macam Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Mereka banyak dengan harta mereka membantu perjuangan Nabi, berkhidmat kepada Nabi. Apapun yang Nabi perlukan, mereka mengupayakannya. Sampai-sampai Abu Bakar tidak ada punya apa-apa lagi. Sahabat yang lain pernah cemburu, ya Rasulullah, zahaba ahlud dusur bil ujur. Enak nian sahabat-sahabat yang berduit itu, sudahlah berduit, infaknya banyak, taat pula kepada Allah. Kami ku apa lokak kami ni? Yang nak diinfakkan duit ada banyak, harta tak ada, cuman ibadah ni lah. Kata Nabi, kalau kamu nak sama dengan mereka, bahkan bisa lebih daripada mereka, jangan tinggalkan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Tutup dengan Allahu Akbar kabira setiap habis solat. Makanya jadi amalan kita. Itu subhanallah. Kalau orang yang diberi Allah harta, sombong, jauh dari Allah, tidak ada menginfakkan hartanya, tidak pernah berkhidmat untuk agama Allah, artinya dia hanya bahagian dunia saja. Wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Di akhirat tidak ada lagi jatahnya. Itu cumannya, di dunia macam enak lah. Tapi di akhirat, sedangkan tujuan kita adalah negeri akhirat. Semoga Allah berikan kita kebaikan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang keempat, tidak perlu ada penantian atau nunggu-nunggu untuk mendapatkan yang diinginkan. Sama tanya. Asal ada hendak sesuatu, langsung ada. Tidak ada istilah nunggu, tidak ada. Apalagi kita di dunia ini nunggu yang membosankan. Janji jam segini, tiba-tiba tunggu, tidak datang. Ada. Janji dapat bonus hari ini, tunggu besok tidak ada juga, besok tidak ada juga. Sehingga walaupun turun, dapat, tidak ada enak lagi. Tapi kalau di akhirat, apapun yang diminta langsung dapat. Apapun. Sabda Rasulullah SAW, Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang pintar adalah orang yang selalu menghitung-hitung dirinya dan beramal untuk hari setelah kematian. Itu orang yang cerdas. Sebaliknya orang yang bodoh berangan-angan saja. Wa tamanna Allahi amani. Ngikuti hawa nafsu dan hanya berangan-angan saja. Jangan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan
Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang al-kayyis, yang cerdas, yang pintar di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang selalu muhasabah dan mempersiapkan dirinya untuk menghadapi hari setelah kematiannya. Amin ya rabbal alamin. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين يا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا المساكين ويا أرحم الراحمين. سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. نصر من الله وفتح قريب والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. جنة وفقنا الله ما يحب ويرضى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.